Oh my god, my dick's gone. My dick! Halo Santayers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik yuk. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film jadul tapi mantul yang berjudul It's a Boy Girl Thing tahun 2006. Film ini menceritakan tentang kehidupan dua orang remaja, cewek cowok yang tinggal bersebelahan hingga suatu ketika mereka mengalami kejadian aneh di mana diri mereka itu bertukar tubuh termasuk kelaminnya juga. Penasaran kan? Sama saya juga. Tanpa banyak basa-basi dan bertele-tele, kita langsung ke filmnya. Sebelum itu, intro dulu. Film ini diawali dua orang cowok-cewek tetanggaan yang terganggu aktivitas masing-masing. Mereka adalah Woody dan Nell. Nell adalah gadis pintar dan kutu buku. Ia adalah keluarga terpelajar, sedangkan Woody adalah kebalikannya dari Nell. Bisa dibilang bad boy lah. Hampir setiap hari mereka berantem. Saat Nell sedang kesal dan menutup jendela pintu, tiba-tiba bajunya terjepit pintu jendela dan langsung terlihatlah indahnya dua pegunungan. Wow! Pada keesokan paginya, Nell yang sedang berjalan dan mau berangkat ke sekolah, ketinggalan bisnya, terpaksa ia pun berjalan kaki. Di waktu yang sama, Woody dan temannya berangkat sekolah menggunakan mobil. Sialnya, ketika Nell lagi berjalan, ia dikerjai oleh Woody dengan sengaja melaju cepat di genangan air yang berada di sampingnya Nell. Yang akhirnya, Nell pun basah kuyup, namun Nell tetap pergi ke sekolah dengan keadaan berantakan sekalipun. Saat di sekolah, Nell dikatain oleh pacarnya si Woody yang bernama Brianna. Tak sampai di situ saja, saat mereka sedang praktek, si Woody berniat jailin Nell. Saat Nell lengah, dengan cepat Woody membuka situs bokep di komputer yang sedang dipakai Nell. Yang akhirnya teman-teman dan gurunya melihat jelas, si Nell langsung kena omel dari gurunya. Sampai suatu ketika, kelas mereka menepati tugas untuk mengobservasi peninggalan-peninggalan sejarah di suatu museum. Saat di museum, Woody dan Nell dipasangkan oleh gurunya menjadi satu kelompok untuk mengerjakan tugas observasi tersebut. Karena mereka seperti Tom and Jenny, akhirnya mereka pun bertengkar di depan sebuah patung yang dipercaya bahwa patung ini adalah patung dewa raja peninggalan suku Aztec kuno. Kemudian patung ini mendengarkan perkataan mereka dan akhirnya ada reaksi dari patung tersebut tanpa mereka sadari. Saat keesokan harinya, mereka terbangun dari tidurnya. Tadi sangka wujud mereka berdua bertukar tempat yang akhirnya mereka sulit menyesuaikan atau beradaptasi pada tubuh mereka masing-masing. Saat di sekolah, mereka langsung ribut karena mengenai permasalahan aneh yang dialami oleh mereka. Dan berharap ini cuma kutukan yang akan menghilang dalam waktu 1x24 jam. Namun, kutukan itu terus berlanjut. Berhubung mereka bermusuhan, mereka menggunakan kesempatan ini untuk mempermalukan diri mereka masing-masing. Woody yang biasanya berpenampilan fuckboy berubah jadi culun setelah tubuhnya dikendalikan oleh Nell. Begitupun sebaliknya, Nell yang biasanya berpenampilan sopan dan ramah lingkungan berganti penampilan menjadi ala pelacur. Parahnya lagi, saat si Woody berada di tubuh Nell, ia sengaja menggunakan kesempatannya untuk mandi bersama cewek-cewek. Kebayang gue kalau jadi si Woody. Menang banyak. Di sisi lain, Nell yang berada di tubuh Woody sengaja memutuskan pacarnya Woody. Jelas, ini sangat membuat marah si Woody. Karena marah dengan perlakuan Nell, Woody membalas dendam dengan cara akan menghilangkan apem keperawanannya kepada cowok lain. Saat ia akan melakukan like dude bersama cowok tersebut, ia tersadar bahwa sejatinya ia itu adalah cowok. Lantas ia pun merasa jijik dengan hal itu dan langsung pergi. Keesokan harinya, Nell yang tahu Woody telah melakukan perlakuan menghilangkan apem keperawanannya tersebut, Nell langsung nangis. Karena mengira tubuh aslinya sudah tidak suci lagi. Karena Woody kasihan melihat Nell yang nangis terus-menerus, Woody langsung mengatakan pada Nell bahwasannya dia tidak melakukan hubungan jahanam tersebut. Dan itu semua adalah kebohongan atau gosip yang dilakukan cowok berandalan tersebut. Woody yang tidak terima Nell dijelek-jelekan dan difitnah langsung berhadapan dengan cowok itu dan berniat memukul si cowok itu. Karena Woody sedang berada di mode di mode tubuh cewek, ia pun gagal. Tapi tiba-tiba Nell yang memakan tubuh
memakai tubuh Woody menyerang cowok tersebut dan memukulnya. Dengan adanya kejadian tersebut, Neil dan Woody sepakat untuk menurunkan ego masing-masing dan juga berdiskusi kenapa tubuh mereka bisa bertukar, dan mereka pun teringat bahwa terakhir kalinya mereka baik-baik saja ketika berada di museum. Tiba-tiba mereka teringat dengan sebuah patung di museum, lantas mereka pun langsung ke sana dan meminta kepada patung kuno itu agar tubuh mereka kembali bertukar di posisi semula, namun gagal. Oh iya, Woody dan Neil ini adalah siswa-siswi SMA semester akhir. Woody yang menjadi anggota olahraga bola rubik di sekolahnya akan ada jadwal pertandingan sekaligus pertandingan ini menentukan masa depannya. Begitupun juga dengan Neil yang akan melangsungkan tes interview di universitas impiannya, yaitu Universitas Yale. Namun karena tubuh mereka sedang bertukar, mereka pun bingung dengan keadaan mereka sekarang. Singkat cerita, karena mereka tidak ingin kehilangan masa depannya tersebut, masing-masing dari mereka saling mengajari satu sama lain untuk melatih kemampuannya, agar rencana mereka dapat berjalan dengan lancar untuk mengejar impiannya. Hingga sampai waktunya tiba, pertandingan Woody pun dimulai. Neil yang berada di tubuh Woody pun berhasil memenangkan pertandingan bola rubik tersebut, yang menghasilkan timnya juara. Begitupun dengan Woody yang berada di tubuh Neil berhasil melakukan interview dengan baik dan sangat bagus hingga diterima di universitas impiannya, yaitu Universitas Yale. Singkat cerita, akhirnya mereka pun saling tertarik satu sama lain yang menyebabkan kutukan yang dialami mereka langsung menghilang. Woody yang kembali ke tubuh jantannya dan Neil yang kembali ke tubuh feminim disertai apem yang masih tersegel. Tamat! Kesimpulan akhir dari film ini cukup unik kalau menurut saya ya. Gak ada yang membuat hati kesal, risau, galau. Ada galau sedikit tapi film ini mah bergenre komedi romantis. Udah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya semangat lagi untuk membuat konten seperti ini lagi. Maaf bila ada salah-salah kata. Oh ya, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah janganlah kau membenci seorang cewek karena bisa jadi itu adalah jodohmu. Saya Haris beserta alat-alat pengedit mohon undur diri dan sampai jumpa.